Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu ketar-ketir, banyak yang membuat kamu terkejut. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Two of Cups. Kartu kedua, di sini ada Seven of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Four of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada King of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Knight of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ace of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Nine of Cups. Oke. Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ketar-ketir, banyak yang membuat kamu terkejut. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang ada peningkatan dari segi kepercayaan diri ataupun dari segi optimisme yang kamu miliki saat ini, di mana kamu mulai merasa nyaman, merasa puas, bahagia, ya, dan ada sedikit bangga, ya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini mulai ada peningkatan, mulai ada progres yang secara signifikan itu berkembang, baik dari segi pekerjaan, bisnis dan usaha, kegiatan yang lainnya, ataupun dalam hubungan asmara, hubungan keluarga, ataupun antara hubungan kamu dan lingkungan-lingkungan di mana tempat kamu berkegiatan saat ini. Nah, kenapa ada progres yang begitu baik yang terjadi di dalam kehidupanmu sehingga banyak memberikan rasa nyaman, rasa percaya diri, dan rasa optimisme yang semakin tinggi? Nah, mungkin di sini kamu sudah bisa menjadi seseorang yang benar-benar mampu, ya, berbagi, mendengarkan orang lain, ya, menyampaikan pendapat dengan sangat baik, serta kamu juga bisa menerima, menampung, ya, saran, kritikan, ataupun orang-orang yang akan datang ke kamu untuk bertukar pikiran, untuk berteman, untuk bersahabat, ataupun untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Oke, sehingga hal-hal inilah yang membuat lingkungan dan orang-orang sekitar mulai menaruh rasa kepercayaan yang tinggi terhadap dirimu. Mereka mulai memperhatikan setiap gerak langkah yang kamu lakukan saat ini. Dan sehingga peluang, kesempatan, ya, tawaran-tawaran semakin diarahkan ataupun ditujukan kepada dirimu. Jadi hal-hal inilah yang bisa kamu manfaatkan dengan sangat baik. Dan terjadilah peningkatan yang sangat signifikan dari setiap sektor-sektor kehidupanmu. Oke? Dan mungkin inilah salah satu peristiwa, ya, yang akhir-akhir ini membuat kamu terkejut, membuat kamu tertegun, ya. Bahkan kamu tidak pernah menyangka bahwa dirimu saat ini benar-benar telah dipandang
tinggi, benar-benar telah diperhatikan, benar-benar telah diberi kepercayaan yang begitu besar dari lingkungan terhadap dirimu. Dan mungkin ini karena sikap, ini karena kualitas dan cara komunikasi yang semakin baik yang bisa kamu tunjukkan. Ditambah ya dengan adanya kualitas-kualitas yang semakin baik dari setiap kegiatan-kegiatanmu. Oke, jadi wajar saja jika lingkungan dan orang sekitar ya mulai berbondong-bondong datang ke kamu, memintai saran, ya, menanyain pendapat, ya, ataupun hanya untuk sekedar bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Dan tentunya di sini kamu bisa menyambut mereka dengan sangat terbuka, dengan sangat lapang dada. Karena apa? Karena kamu juga tipe orang yang ingin selalu hadir ataupun ingin selalu menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat baik bagi siapapun. Dan dengan begitu, kamu akan semakin ketar-ketir, ya, merinding, ya, seolah tidak percaya karena semakin banyak kepercayaan, semakin banyak kemudahan, dan tentunya dengan rasa percaya yang tinggi dari lingkungan sekitar akan membukakan peluang-peluang hebat, kesempatan-kesempatan emas untuk kamu bisa menjadikan ataupun mewujudkan setiap mimpi dan keinginan yang selama ini kamu inginkan. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, benar saja kan? Sepertinya mulai terjadi sebuah perjanjian ataupun komitmen, ya, antara kamu dan lingkungan-lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Entah itu perjanjian kerja, entah itu kontrak, ataupun komitmen-komitmen untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi. Nah, mungkin di sini ya, lingkungan di mana tempat kamu berkegiatan seperti lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis dan usaha, ya. Para elitnya, ya, para kepala-kepala bidangnya, ya, mulai mempercayakan hal-hal baik kepada dirimu dikarenakan mungkin mereka bisa melihat kualitas yang baik yang ada di dalam dirimu, dan progresnya itu semakin hari itu semakin menanjak ke atas. Dan ditambah, kamu mampu menyelesaikan pekerjaan apapun. Kamu mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul, ya, di dalam kegiatan-kegiatanmu. Sehingga dengan selesainya masalah, kamu juga bisa mencari solusi, ya, bagaimana agar permasalahan itu selesai dan akan saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Nah, hal inilah yang dinilai, yang dilihat dari lingkungan terhadap dirimu. Sehingga benar saja akan banyak komitmen, akan banyak perjanjian, akan ada kontrak-kontrak, ataupun akan ada peningkatan level jabatan, ya, yang kamu geluti saat ini. Oke? Nah, itu dari segi finansial dan kegiatan-kegiatanmu. Oke? Untuk masalah percintaan sepertinya memang selama ini ada komunikasi yang intens, ya, mungkin karena sering bekerja bareng, berkegiatan bareng, ya. Sepertinya ada yang menaruh rasa, yang membawa cinta tulus, yang membawa perasaan yang begitu indah terhadap dirimu. Ada koneksi yang terjadi antara kamu dan seseorang, ya, yang mungkin selama ini telah menjalin komunikasi yang sangat intens. Dari situlah tumbuh benih-benih rasa. Ya, ini sepertinya buat yang jomblo, ya, yang belum berpasangan. Makanya di kartu ini juga menggambarkan akan ada cinta yang saling bersambut. Nah, jadi mungkin seseorang ini menaruh rasa, memendam rasa, mungkin dikarenakan dia semakin hari itu semakin kagum dengan dirimu. Kagum dari attitude-mu, kagum dari pola pikirmu, ataupun kagum dari kamu memaparkan permasalahan, menyampaikan pendapat, menerima pendapat orang lain. Nah, hal inilah yang membuat seseorang ini benar-benar menaruh rasa yang lebih terhadap dirimu.
Dan sepertinya kamu juga bisa dikatakan menyukainya ya. Karena mungkin di sini dia orangnya sangat pintar di dalam membawakan diri, ya, di dalam menaruh kepercayaan kepada kamu, ataupun di dalam perhatian-perhatian kecil yang dia lemparkan kepada kamu. Oke, kita lanjut ya. Jadi siapakah seseorang ini? Bisa dari lingkungan mana saja tempat kamu berkegiatan ya. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, ini juga menggambarkan kepuasan. Ya, kepuasan kenapa? Ada rasa puas, ada rasa lega. Kenapa? Karena mungkin baru-baru ini, akhir-akhir ini, kehidupanmu, lingkunganmu, orang-orang yang ada di sekitarmu, ya, baik itu di tempat kamu berkegiatan, di tempat kamu berusaha, tempat kamu berbisnis, benar-benar bisa dikatakan lingkungannya sangat nyaman saat ini. Karena apa? Karena jauh dari kebohongan. Karena jauh dari manipulasi. Karena jauh dari pemanfaatan-pemanfaatan. Ya. Dan di sini juga tampak tidak ada lagi perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, untuk merugikan orang lain ataupun merugikan dirimu. Oke, jadi dengan kata lain, sudah tidak ada lagi yang ambisius, ya, orang-orangnya. Sudah tidak ada lagi yang ingin melakukan segala cara untuk mewujudkan keinginannya. Nah, jadi hal-hal beginilah yang akhirnya membuat kehidupanmu saat ini benar-benar terasa sangat nyaman. Karena lingkungannya bisa dikatakan sehat. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, ini perubahan yang baik ya. Dimana mungkin sebelumnya sudah sangat lama tidak adanya perubahan di dalam dirimu, ya. Entah itu kegiatan-kegiatanmu terhenti, terputus, ya, terhambat ataupun terhalang oleh berbagai macam situasi, oleh berbagai macam keadaan. Jadi mungkin selama ini kamu selalu temukan jalan buntu. Ya, di dalam setiap kegiatan-kegiatanmu, di dalam setiap melakukan langkah-langkah untuk mencapai perubahan, untuk meningkatkan setiap sektor kehidupanmu. Ya, jalan buntu ini bisa disebabkan oleh apa saja. Ya, bisa disebabkan oleh lingkungan yang tidak support, orang-orang yang mungkin tidak sepaham, tidak sejalan, tidak seide, ataupun kamu ataupun lingkungan sudah saling merasakan ketidaknyamanan, ketidakcocokan begitu ya. Jadi hal apapun, kerjasama apapun ya, pekerjaan apapun tentunya akan gagal, akan berantakan di tengah jalannya. Karena ada gesekan-gesekan di teamworknya. Nah, jadi hal inilah mungkin yang bisa kamu mulai rubah. Hal inilah yang mungkin bisa kamu mulai dobrak kebuntuannya. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara kamu mulai mengikhlaskan dan merelakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu dulunya. Seperti mungkin kamu ikhlaskan pekerjaanmu berakhir, ya. Kamu relakan kamu tidak lagi bergerak di bidang bisnis dan usaha yang kamu tekuni selama ini, ya. Ataupun kamu mulai ingin melakukan yang namanya mencari jalan sendiri dulu. Nah, jadi dengan mencari jalan sendiri, dengan berkomitmen untuk bisa temukan kembali lingkungan, orang-orang yang tepat, ya, pekerjaan yang lebih cocok. Nah, jadi hal-hal inilah yang akhirnya mulai membawa perubahan kecil di dalam kehidupanmu. Tetapi dengan perubahan kecil ini kamu terus melangkah, terus berjuang, terus mencoba lagi, ya. Kamu belajar lagi. Nah, seketika kamu mulai banyak menemukan berbagai macam kemudahan, berbagai macam support dan dukungan yang kamu temukan dari lingkungan dan orang-orang yang mungkin lebih baik, lebih sehat, serta lebih positif daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Swords. Nah, ini menggambarkan kebijaksanaan ya, dimana di sini tampak
Kamu mulai mampu, mulai siap ya menghadapi setiap permasalahan apapun yang akan muncul di dalam kehidupanmu. Tentunya ya dengan ketegasan, dengan logika ya, dengan tanggung jawab ya, dengan ide-ide, dengan gagasan-gagasan yang baik yang mungkin selalu kamu terapkan di sepanjang perjalananmu saat ini. Nah, jadi dengan kata lain, kamu mungkin telah belajar banyak dari keadaanmu yang lalu. Telah belajar banyak dari kebuntuan-kebuntuan ya di setiap sektor kehidupanmu di masa lalu. Nah, dengan kamu memiliki komitmen, memiliki keyakinan untuk menyudahi, untuk mengakhiri, ya, ataupun untuk mencari lingkungan, mencari orang-orang yang tepat untuk kamu berkembang dan maju, dan ditambah dengan usaha yang terus kamu jalankan, dengan tetap berjalan pada jalurmu, dan tentunya dengan terus meningkatkan kualitas-kualitas di dalam dirimu, akhirnya kamu sampai pada fase di mana kamu benar-benar akan siap, ya, untuk berkompetisi, untuk bersaing, untuk menghadapi setiap permasalahan apapun, ya, demi memajukan setiap sektor kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, jadi dengan kebijaksanaan seperti tergambar di kartu sebelumnya ya, kamu menjadi sangat bisa mengontrol ya emosi ya, menahan diri, karena di sini orangnya tergambar kamu orangnya tidak lagi terburu-buru, tidak lagi gegabah, tidak lagi tergesa-gesa di dalam memutuskan hal penting, di dalam mengerjakan hal-hal penting, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan penting di dalam kehidupanmu saat ini. Nah, jadi dengan kata lain ada kedewasaan serta kematangan ya yang bisa kamu dapatkan saat ini di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, akhirnya peluang hebat ya, jalan terang, kesempatan emas mulai terbuka lebar ya untuk dirimu, dan sepertinya kamu akan bisa memanfaatkan situasi ini dengan sangat baik, dengan sangat maksimal, dan pada akhirnya akan terjadi kemajuan, peningkatan di bidang finansial, di bidang keuangan di dalam kehidupanmu. Oke, tampak di sini ada jalan terang ya, yang tentunya bisa kamu ikuti, dan di ujung jalan tersebut ada keindahan, ada sinar mentari yang terang, ada berbagai macam bunga-bunga yang indah. Nah, inilah yang menggambarkan kehidupan ataupun masa depan yang nanti akan kamu dapati di dalam kehidupanmu, di mana di ujung perjalananmu kamu akan banyak dapati kemajuan, peningkatan, dan juga kebahagiaan kembali untuk kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku, dan semoga temanku Taurus benar-benar akan mampu ya menemukan banyak kejadian hebat ya, banyak peristiwa yang akan membuat kamu terkejut, di mana di situ ada peningkatan, kemajuan, dan juga kebahagiaan. Dan ditambah ya, mulai banyak rasa percaya, mulai tingginya harapan-harapan lingkungan terhadap dirimu, dan tentunya kamu akan terus bisa ya memberikan yang terbaik dan menunjukkan kualitas terbaik yang ada di dalam dirimu untuk bisa sama-sama maju dan berkembang. Oke ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.